Ya, Mbak. Iya, betul. Ya, jadi metode trapezoidal itu merupakan metode integrasi polinomial yang melalui titik-titik fungsi, lalu mengintegrasikan polinomialnya. Dalam metode ini, range integrasi dibagi dalam beberapa bagian, di mana pada tiap bagian hasil integralnya dihitung menggunakan rumus Newton-Cotes, khususnya untuk polinomial derajat satu. Lalu untuk apa penyelesaiannya yaitu dengan memasukkan nilai jumlah data, kemudian menghitung nilai beta, lalu menentukan XI, dilanjutkan dengan menghitung fungsi XI, kemudian menentukan Mm-mm. harga integrasinya dan menentukan errornya. Sudah Mbak, terima kasih. Ya, terus syarat-syarat di trapezoidal itu apa, Mbak? Ada syaratnya apa enggak atau gimana gitu? Kita harus gimana nih pakai trapezoidal itu? Trapezodial mas saya. Gimana, Mbak? Ya Mbak, kalau kalau untuk trapezoidal ini dapat dipakai untuk apa jumlah data bebas Mbak, tidak tergantung tidak tergantung ganjil atau genap. Gimana, Mbak? Putus-putus? Apa punya saya ya putus-putus? Ya Mbak, jadi metode metode trapezoidal ini dapat digunakan untuk jumlah data yang bebas. Hmm, betul ya, teman-teman. Siap, Mbak. Makasih, Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Jadi untuk trapezoidal ini dia untuk jumlah data yang bebas ya, nggak terikat ganjil atau genap dan sebagainya. Baik, dirasa cukup atau ada yang mau menambahkan di trapezoidal ini? Cukup ya. Langsung lanjut nomor 2. Silakan siapa yang mau? Saya Mbak. Iya, silakan Mbak Saida. Iya, saya nomor 2 itu soalnya tentang aturan Simpson sepertiga. Bagaimana cara penyelesaiannya dan dengan metode tersebut dan jelaskan secara singkat. Metode Simpson sepertiga itu metode alternatif pendekatan integral di samping metode trapesium. Dengan menggunakan metode Simpson ini diharapkan akan diperoleh ketelitian yang lebih tinggi. Kemudian dalam hal ini range integrasi dibagi-bagi dalam beberapa bagian yang dimana di tiap bagiannya harga integrasinya dihitung dengan rumus Newton-Cotes menggunakan polinom derajat kedua. Syaratnya syaratnya itu harus dengan segmen genap. Segmen genap itu Mbak maksudnya? Ya, yang batasnya batas genap gitu Mbak. N-nya N genap. Jumlah datanya genap atau ganjil? Genap. Jumlah N itu jumlah data ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, terus algoritmanya menentukan batas atas, batas bawah, kemudian menentukan segmen dengan N tadi dengan syaratnya genap, kemudian menghitung lebar segmen, kemudian menentukan integrasinya, kemudian menghitung local error dan global error, menghitung harga efek dengan harga X yang diinginkan, gitu Mbak. Baik, apa yang lain itu mau menambahkan? Ini nanti kalau Zoom-nya keluar seperti biasa masuk Zoom yang sama ya. Yang Ya, lain, Mbak. silahkan. Ada yang mau menambahkan? Atau, oh ini nggak kayak gini gitu. Simpson kayak gini loh Mbak, kayak gitu. Misal, ada yang mau menyanggah?
ngasih pendapat atau gimana? Halo? Gimana Mas Mbak? Yang lain? Mas Kristiawan, mungkin nambahkan? Belum sih, Mbak. Mungkin siapa? Mas Tommy? Belum, Mbak. Halo? Belum, Mbak. Atau Mbak Anggun? Jawabannya hampir sama, Mbak. Mirip-mirip. Nggak ada yang mau Oh, ditambah sama tambahan. ya. Mirip-mirip, iya. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk Simpson sepertiga itu bukan untuk data jumlah yang benar, tapi jumlah datanya itu harus selalu ganjil. Kayak gitu. Mungkin bisa dibaca lagi di diktatnya. Jadi kalau untuk Simpson seperti yang ganjil, karena dia itu aturannya, polanya apa sih kalau Simpson sepertiga rule? Mungkin barangkali teman-teman ada yang tahu pola bilangan di Simpson sepertiga rule. Gimana? Yang 14241 itu, Mbak. Itu nggak Simpson itu Mas, Simpson 3/8 itu nggak? Atau Yang 3/8 itu 1332 itu, Mbak. oh iya, berarti yang Simpson sepertiga itu satu berapa Mas tadi? 142421. Ya 142421 gitu. Itu Simpson sepertiga. Sekalian Mas lanjut ya. 3/8 siapa Mas Tommy? Dijelasin sekalian. Mbak, tadi saya mau membenarkan Mbak. Tadi benar datanya ganjil, cuman jumlah segmennya Mbak yang genap ternyata. Saya salah baca. Oh iya, betul Mbak. Jadi datanya Iya. ganjil ya. Iya, maaf ya Mbak, tadi salah baca. Sip, berarti udah clear ya. Kalau Simpson sepertiga rule itu datanya ganjil kayak gitu. Kemudian tadi Mas Tommy ya. Silakan Mas Tommy sekalian. Oh Tadi iya, Mbak. caranya Ya. hampir sama, Mbak. Jadi menentukan batas interval bawah dan atasnya, terus menentukan nilai hanya, Ya. terus habis itu tinggal dicari fungsinya masing-masing, Mbak. Terus dikalikan dengan aturan Simpsonnya tadi yang 1332 itu. Terus habis itu dijumlahkan untuk mengetahui nilai I-nya. Oke. Syaratnya gimana kalau Simpson 3/8? Syaratnya jumlah N-nya itu harus genap. Ya, soalnya nanti dia itu N-1 ya. Jadi gini, kalau Simpson 8, dia itu datanya harus N-1. Jadi N-nya genap dan harus kelipatan 3. Kalau Simpson 3/8 kayak gitu. Itu nanti bisa dibaca di rumus ya. Itu ada selang 0,3H. Itu harus datanya harus bisa dibagi 3. Contohnya gimana? Contohnya kalau di tugas khusus ya, dia kan 3/8 kan N-nya itu 13. Nah, nggak harus genap sih, mohon maaf ya. Nggak harus genap, misal pokoknya datanya harus bisa dibagi 3. Kan di tugas khusus tuh Simpson 3/8-nya N sama dengan 13. Kemudian dia N-1, jadi kan
jadi 12 ya. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi dia habis dibagi 3 kayak gitu. Itu untuk aturan Simpson 3/8 kayak gitu. Baik, lanjut nomor 4 ya. Saya ingin coba menjawab, Mbak. Iya, siapa ini, Mbak? Rafika. Oh, Nafika. Iya, silakan, Mbak. Soalnya sebutkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Untuk metode trapezoidal itu kelebihannya berlaku untuk jumlah segmen genap dan ganjil. Dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan equispaced dan non-equispaced, dan cara penyelesaiannya sederhana. Kekurangannya adalah tidak efektif jika digunakan untuk menyelesaikan persoalan integral dengan nilai X atau H yang terlalu besar, karena akan menimbulkan nilai error yang relatif besar. Untuk metode Simpson sepertiga itu kelebihannya metode ini adalah penyelesaiannya sederhana, kemudian kekurangannya hanya dapat digunakan untuk mencari nilai integral dengan tabel equispaced, dan metode ini efektif jika n-nya genap sebab tidak menimbulkan nilai error yang besar. Kemudian untuk yang metode Simpson 3/8, kelebihannya langkah penyelesaiannya sederhana, untuk kekurangannya hampir sama dengan metode Simpson sepertiga, yaitu untuk mencari nilai integral dengan tabel equispaced. Dan untuk metode Simpson 3/8 ini metodenya efektif jika n-nya merupakan kelipatan 3 sebab tidak menimbulkan nilai error yang besar. Sudah, Mbak, terima kasih. Oke. Berarti udah jelas ya, itu tadi udah disebutin kelipatan 3 dan sebagainya. Trapezoidal gampang, tapi dia errornya besar. Tapi kalau sepertiga agak errornya lebih tinggi daripada Simpson 3/8 ya. Lanjut nomor 5, silakan. Silakan, siapa? Nomor 5. Mbak Widya. Ya, Mbak. Ya, silakan. Yang efektif itu ya, Mbak? Soalnya, kalau nggak salah. Soalnya metode mana yang paling efektif, Mbak? Dan Iya. apa? Metode paling efektif itu metode Simpson 3/8 karena nilai errornya lebih kecil sehingga mendekati nilai yang sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya semua pendapat sama ya, maksudnya nggak ada yang salah ya. Tapi kalau 3/8 tuh lebih teliti ya untuk dari errornya, ketelitian dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan kalau 3/8 itu oke lah, lebih efektif. Sama aja kan, waktunya juga nggak seberapa rumit ya. Baik, mungkin ada Mas Mbak yang belum. Mas Ahmad Habib mungkin bisa presentasi tugas khususnya. Silakan Mas, screen-nya saya itu. Dulu ya, nanti itu join lagi.